Tadi, ya, uraian-uraian kita itu menghantarkan kita, Anda masuk ke Islam, saya masuk ke Kristen. Saya tetap di Islam pembahasannya, sekali-kali masuk di Kristen. Anda tetap di Kristen pembahasannya, sekali-kali masuk di Islam. Itu baru dinul yang betul. Masing-masing kita mempertahankan argumentasi berdasarkan data yang ada. Saya mempertahankan argumentasi saya dengan menggunakan data Bible. Anda menguatkan argumentasi Anda dengan menggunakan argumentasi Quran. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Kenapa bisa demikian? Karena Bible diberitakan untuk kepada seluruh umat manusia termasuk Bang Soma. Jangan alergi. Jangan alergi. Jangan Anda pegang polpen, di mana dia akan terjebak dengan hukum, di mana ada deliknya. Anda tungguin terus. Ini kena hukum ini, lapor, hubungi dosmen. Bukan begitu caranya orang beragama. Bukan begitu. Orang yang beragama adalah orang yang membuka hatinya, jiwanya, pikirannya, hidupnya, waktunya, tenaganya, hartanya untuk menerima kebenaran dari sumber manapun. Sebagaimana saya membahas Bible. Kenapa? Saya tidak alergi. Karena Bible itu diindikasikan adalah hasil penyelidikan orang-orang yang hidup di hampir 2000 tahun yang lalu. Berarti itu adalah barang yang mahal. Barang yang mahal. Kita punya uang nih, uang sebelum Indonesia merdeka, kita pelihara baik-baik. Kenapa? Karena dia memiliki nilai histori. Oke? Kita memiliki pengajaran pemberitaan manusia yang konon ceritanya hidup di 2000 tahun yang lalu, bahwa itu adalah sesuatu hal yang harus kita bayar mahal. Maka saya pribadi, ya kemudian merasa terpanggil untuk mempelajari berita-berita yang dihasilkan 2000 tahun yang lalu. Sayangnya berita-berita itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus yang namanya seringkali dan acapkali ada di dalam buku tersebut. Sayang sekali. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW memberikan legitimasi terhadap kitabnya. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam memberikan legitimasi terhadap kitabnya. Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab Kristen. Ini yang disayangkan. Ini yang disayangkan. Seperti itu ya, teman. Silakan dilanjut. Izin menyapa, Bang. Roy Ten. Roy Ten. Iya. Roy Ten. Ya. Nora, agama. Selamat siang, Bang Roma dan semua yang lain, Bang Faruk juga ya. Saya Kristen. Iya. Santun kita ya, Bang. Santun ya, Bang. Ya, jangan kayak tadi tuh. Iya. Saya senang Bang Zuma, sekali. jangan memanaskan juga, Bang ya. Nanti kompor meledak, Bang. Hari ini saya lihat Bang Zuma cukup esensi ya. Saya salut dengan apa yang disampaikan. Cuman biasanya Bang Zuma ini Tuhan oten miskin. Kalau kita maksudnya Yesus, kira-kira ini Bang Zuma tahu ini siapa yang menuliskan ini? Bang Roy, saya masuk sedikit. Ini bukan judul Bang Zuma, judulnya Bang Faruk. Kita tidak bahas judulnya. Silakan dengan Gurunda. Ini judulnya Bang Faruk yang punya room ya. Lanjut. Ya, biasanya yang saya lihat kan Bang Zuma menolak apa yang ditulis Paulus karena ini memang tulisan Paulus gitu. Itu maksud saya. Di situ menariknya karena berapa kali saya dengan Bang Zuma itu sering tidak menerima kalau saya memberikan argumentasi dari tulisan Paulus. Langsung aja Bang Roy, langsung aja nggak apa-apa. Kalau temanya ini pun juga nggak apa-apa dibahas, ayo, nggak apa-apa. Mau bertanya sama Bang Zuma silahkan juga, nggak apa-apa. Mau nanggapin yang tadi nggak apa-apa gitu loh. Lanjut aja nggak apa-apa. Silakan. Banyak yang disampaikan tadi, banyak saya yang setuju gitu. Cuman saya agak tertarik karena memang tulisan ini kan diambil dari apa ini? Dari 2 Korintus 8 ayat 9 ini, judul ini. Ya, terus Bang. Iya, maksud saya itu gimana? benar ya. Yesus itu miskin, tetapi maksudnya dia miskin agar kita kaya. Itu sebenarnya maksudnya di sana. Uraiannya seperti apa itu Bang? Hubungannya dia miskin agar Anda kaya itu maksudnya gimana?
Oke, jadi misalnya kan di sana 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Artinya saya lihat itu menjadi judul yang bersesuaian. Jadi yang di sana yang dia maksud itu karena dia dari atas ya. Dari atas datang menjadi ngambil rupa hamba, artinya itu kan menjadi miskin gitu. Tetapi kita yang hamba yang sudah berada di dalam dosa, artinya dalam kemelaratan karena memang ada bahaya hukuman karena dosa. Nah, itu sebenarnya yang buat dia harus datang. Kira-kira begitu maksudnya Bang Juma. Iya. Yang pertama, Bang, kalau di dalam Al-Qur'an berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, surah Fatir ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ganiyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, yang tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Kalau saudara mengatakan Tuhan Anda miskin, sayangnya di dalam Filipi 4 nomor 19 nomor 20, di situ diterangkan bahwa Allah Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya, sebab Allah itu maha kaya. Ini Allah maha kaya berdasarkan Filipi. Bahkan dalam kitab Kejadian bertaburan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi yang menceritakan bahwa pemilik langit dan bumi itu adalah maha kaya, maha besar, maha berkuasa dan seterusnya. Tapi yang di Kristen Tuhannya Yesus bahkan untuk sekedar makan pun dia harus mengutuk pohon ara. Kemudian di dalam Lukas 24 ya harus minta makanan, maka dikasihlah kemudian ikan goreng. Ini sangat-sangat tidak serasi dengan pemikiran kita manusia bahwa Tuhan itu kok seperti itu keadaannya. Tapi nggak apa-apa, Bang. Itu kan kaidah iman. Iman Anda mengatakan itu, hanya saja kalau bertabrakan dengan kitab sendiri kan itu jadi berabe jadinya. Apa yang diterangkan kemudian dalam kitab yang Anda pegang, Tuhan maha kaya, Tuhan maha luas, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha memiliki, itu tidak confident dengan apa yang Anda sembah hari ini. Nah itu, Allah adalah pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tapi sekedar untuk makan saja, dia harus mencari buah ara, di mana buah ara tidak berbuah pada masa itu karena memang bukan buah ara, musim buah ara. Untuk mengetahui bahwa itu musim buah ara atau bukan pun dia minim pengetahuan. Dan itu adalah sembahan saudara. Nah saya tahu Anda akan mengatakan, oh Tuhan saya pada saat itu sedang berpura-pura menjadi manusia. Padahal sebenarnya aslinya dia itu adalah Tuhan. Kan Anda ingin mengatakan itu bukan? Enggak. Benar enggak? Bukan itu. Iya silakan. Iya, jadi memang seperti tadi Bang Juma berpikir saya mengatakan itu. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tetapi dalam pengenalan saya yang tidak lengkap, ternyata saya berpikir begitu. Tetapi memang saya menyadari sekarang untuk mengenal dia harus memiliki pikiran dia gitu. Jadi, nah itu yang saya lihat di sini dalam pandangan tadi pun yang saya baca dari 2 Korintus 8 ayat 9 sebenarnya bukan dia miskin meskipun dia kaya gitu maksudnya. Jadi bagaimana maksud itu? Itu yang saya maksud. Dia kan dari atas. Artinya seperti Bang Juma tadi, ya dialah pemilik langit dan bumi. Nah, tetapi mengapa dia datang mengambil rupa seorang hamba tadi? Maksudnya di situ pandangan miskinnya. Karena memang itu yang apa? Nanti kalau kita sambungkan misalnya dengan seperti jemaat di Laodikia, ketika jemaat itu suam-suam kuku untuk percaya kepada dia, diperingati mereka karena mereka sudah menjadi kaya di dunia ini, lalu mereka merasa makmur di dunia ini, mereka nyaman, mereka berpikir mereka sudah berkat yang sesungguhnya itu mereka sudah terima, tetapi justru dikatakan kamu kaya padahal kamu miskin.
Kamu berpakaian padahal kamu telanjang gitu. Belilah emas yang tidak akan binasa daripada aku, kata Yesus. Jadi maksudnya apa itu emas yang tidak akan binasa itu? Nah, ada pandangan, bukan pandangan sebenarnya. Dikatakan begini, dalam pernyataan bagaimana pada akhirnya kita mengerti di mana harta. Dikatakan begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau hartamu di dunia ini, maka hatimu di dunia. Dan kamu akan mendapatkan hal-hal yang dari dunia. Tetapi kalau hartamu tersembunyi di sorga, maka hatimu di sana. Kira-kira gitu maksudnya Bang Juma. Dalam dua pandangan ini, memang pandangan kita Yesus itu seperti tadi ya, bahwa dia miskin benaran gitu. Dalam pandangan dia misalnya tadi sampai lapar, sampai ya bukan hanya lapar sih, sampai maksudnya dia menderita, bahkan bukan hanya menderita. Bang Juma tadi sudah sampaikan bahwa dia mati terkutuk. Mengapa begitu? Miskin sekali. Bukan hanya miskin. Mengapa sampai begitu? Nah, itu yang kita maksud tadi, esensi. Nah, itu yang saya tadi menarik dalam diskusi ketika diangkat topik ini dan Bang Juma memaparkan, cuman tadi yang memang wajar lah. Kalau orang Kristen itu bisa menjadi seperti marah seperti Ibu tadi, ya wajar aja, karena dalam pengertian dia kan menggunakan pemikiran itu tadi, memakan pemikiran yang demikian gitu. Tapi saya tidak melihat memang Allah itu miskin, tidak. Pencipta itu miskin, tidak. Yesus itu miskin, tidak. Tetapi saya mengerti sekarang apa maksudnya kaya gitu. Jadi ada beberapa bahasa di dalam Alkitab itu, contoh misalnya baru. Dalam pandangan manusia baru kan contoh tahun baru, berarti ya bulan 1 lah itu, bulan 2 menjadi buruk gitu. Tapi dalam pandangan Yesus yang baru itu berarti dia tidak akan pernah menjadi usang lagi. Panjang, misalnya panjang umur. Orang berpikir panjang umur misalnya sekarang lah 100 tahun panjang umur. Padahal misalnya kalau Adam aja kan sampai 960 tahun. Artinya itu baru 10% dari sana udah dianggap panjang sekarang gitu. Padahal tidak. Maksudnya panjang itu ya tidak berakhir, kira-kira gitu. Jadi perbandingan pandangan antara pemikiran manusia dan pemikiran Allah di sini kadang yang menjadi bentroknya. Pemikiran kita gunakan menilai Allah, ya memang tidak mungkin lah. Itu tidak logis lah, kira-kira gitu Bang Juma. Oke, baik kawan. Jadi gini, ketika saudara memaparkan tentang perihal Yesus, dia tidak miskin tapi dia kaya. Bagi saya itu adalah satu pembelaan iman terhadap sembahan. Wajar. Nah, saya sebagai orang di luar Kristen melihat di sini Yesus sebagai Tuhan yang berpura-pura. Dia maha kaya. Dia Tuhan katanya, yang kemudian remeh-temeh alam semesta ini buatnya. Tapi pada faktanya, realnya, secara histori, permasalahannya adalah apakah Tuhan Anda sedang berpura-pura, sedang bersandiwara, sedang memainkan lakon. Dia sebagai aktor. Ini penting untuk kita tahu. Apakah Yesus yang Tuhan Anda itu sedang berpura-pura? Kalau dia sedang berpura-pura, dengan kata lain dia sadar kalau dia sedang membohongi manusia. Ucapannya sah, ucapannya valid, ucapannya tidak diragukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Barang siapa yang menolak ucapan Yesus ini, maka dia kufur, ingkar terhadap ucapan Yesus. Dia tidak percaya kepada Yesus. Permasalahannya sebaliknya. Jika percaya kepada ucapan Yesus ini dan ternyata dia adalah Tuhan sebagaimana iman Kristen, maka Kristen terjebak di dalam kebohongan yang ada terbungkus kepura-puraan Yesus. Pantaskah Tuhan berpura-pura? Pantaskah Tuhan bersandiwara? Pantaskah Tuhan berbohong di hadapan ciptaannya? Ini masalah yang sangat kompleks. Di saat dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, dan dia adalah Tuhan, maka dia bohong.
Tapi jika ucapannya itu sahih, ucapannya itu valid, maka gugurlah kekristenan tersebut. Kenapa? Karena dia memaksakan manusia yang tak dapat berbuat apa-apa untuk menjadi Tuhan, yang memang Tuhan itu skala prioritas yang maha kuasa. Maka muncul berbohong di depan umat Islam agar oknum makhluk yang lemah bisa nampak seakan-akan menjadi Tuhan. Itu keadaan yang